Perkenalkan, nama saya Reno Pulu. Saya adalah mahasiswa semester 3, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi bisnis dengan topik 1, yaitu dasar-dasar komunikasi bisnis. Kita masuk dalam pengertian komunikasi. Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia, baik individu maupun kelompok, dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak. Komunikasi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Kita masuk dalam unsur-unsur komunikasi. Di sini ada 5 unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengirim pesan atau komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, media. Yang keempat, penerima atau komunikan. Dan yang kelima itu adalah pengaruh atau efek. Kita masuk dalam karakteristik komunikasi. Di sini karakteristik komunikasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, komunikasi merupakan sebuah proses. Yang kedua, komunikasi merupakan upaya yang disengaja dan memiliki tujuan. Yang ketiga, adanya keterlibatan partisipan. Yang keempat, komunikasi bersifat simbolis. Yang kelima, komunikasi bersifat transisional. Dan yang keenam, komunikasi menembus ruang dan waktu. Kita masuk dalam dimensi-dimensi komunikan. Di sini dimensi-dimensi komunikan dibagi menjadi 5, yakni yang pertama, dimensi strategi komunikator, yang kedua, dimensi pesan, yang ketiga, dimensi media, yang keempat, dimensi komunikan, dan yang kelima itu dimensi efek. Kita masuk dalam bentuk-bentuk komunikasi. Nah, di sini bentuk-bentuk komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, verbal, dan yang kedua, non-verbal. Komunikasi secara verbal bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan jenis komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Misalnya, melambaikan tangan yang tujuannya sebagai tanda selamat tinggal. Kita masuk dalam model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Kita masuk dalam hambatan dalam proses komunikasi. Di sini ada 3 hambatan proses komunikasi, yakni yang pertama, hambatan teknis, yang kedua, hambatan semantik, yang ketiga, hambatan perilaku. Pada dasarnya, hambatan komunikasi tidak selalu datang dari pihak komunikator, karena hambatan yang dialami komunikan dalam penerima pesan juga mengakibatkan proses komunikasi menjadi tidak efektif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.